Pertanyaan nomor 4 itu kapan waktu yang tepat untuk menemukan ide? Waktu yang tepat. Menemukan ya. Untuk menemukannya itu kita harus mengetahui jadwal kita lebih dahulu. Jadi misalnya dalam keseharian kita harus membagi waktu tuh antara jadwal kuliah, lalu jadwal praktikum. Baik. Nah, lalu masih ada jadwal untuk kita menemukan ide. Baik. Nah, karena sibuknya jadwal itu, terkadang kita tuh lupa gitu bahwa kita memang harus menemukan ide. Oke. Tiba-tiba sudah waktunya saya harus segera meneliti di semester ini. Tidak Dan bisa. belum punya ide. Belum ngetik. Mengetik itu lama, Pak. Mengetik itu lama sekali karena berhubungan dengan daftar pustaka dan itu kita tidak bisa asal bicara kan di sana. Betul. Harus menelaah perkataan orang yang lebih senior begitu, lalu kita ekstraksi sesuai dengan kalimat kita menjadi kalimat kita sendiri, tapi tetap mencantumkan supaya tidak copyright ya. Tetap mencantumkan sumbernya dan itu tidak sebentar ya, tidak mungkin dalam waktu 6 bulan saya rasa mudah. sih. Dan belum tentu berhasil. Karena terlalu buru-buru. Nah, jadi di antara waktu kuliah dan waktu praktikum, mungkin juga waktu-waktu pribadi kita, me time lah bahasanya, itu kita harus menyempatkan waktu di antara itu semua. Kalau saya mempunyai jadwal yang pasti adalah kunci. Jadi misal jam berapa sampai jam berapa saya kuliah, jam berapa sampai jam berapa, atau hari apa saya praktikum, maka ada jam berapa dan hari apa saya harus memikirkan tentang ide ini. Baik. Harus dicari waktunya, walaupun sehari cuma 2 jam, saya rata-rata sehari cuma 1 jam malah gitu. Jadi itu tapi konsisten, disiplin. Tapi tiap hari gitu. Tiap hari 1 jam, tiap hari 1 jam, Ibu. 1 minggu 7 jam. 7 jam. Tapi ada juga misalnya ada seminggu ini penuh misalnya, maka saya mengambil 1 hari di hari Jumat, langsung saya kebut 5 jam misalnya untuk saya mengetik. Jadi saya di akhir minggu itu selalu saya sudah memenuhi waktu 7 jam, yang kan setiap hari 1 jam tuh. Memenuhi 7 jam untuk memikirkan ide. Nah, walaupun memang sebaiknya setiap hari ya, tetapi kita kan tidak tahu spesial kondisi kita waktu itu. Jadi itu jawaban kapannya itu di situ. Andai saja kalau saya menerapkan ya apa yang Mbak Silvi lakukan, mungkin sekarang saya sudah dokter juga kayak Mbak Silvi. Hanya saja memang objektifnya berbeda, ya kan. Tetapi saya sangat yakin apa yang disampaikan Mbak Silvi itu valid, benar. Kenapa? Insya Allah karena memang kuncinya adalah disiplin. Ketika kita tahu bahwa memang dalam 24 jam kita punya porsi kegiatan sudah ada. Bukan hanya saja, tapi kita kan tahu bahwa kita harus menemukan ide. Otomatis kita bisa sempatkan dari sekian banyak kegiatan dalam 24 jam itu, kasihlah 1 jam. 1 jam untuk kita duduk santai sambil minum kopi, sambil ngobrol sama keluarga, sambil memikirkan ide-ide tadi. Hanya 1 jam dalam sehari, dan disiplin, kuncinya disiplin dalam melakukan itu setiap hari. Walaupun nanti memang pada kenyataannya tidak bisa, ya mungkin di hari terakhir di minggu itu bisa dilakukan, diakumulasi menjadi 7 jam misalnya, seperti itu ya. Intinya adalah disiplin, teman-teman. Jangan sampai itu lolos terus tidak dilakukan, sampai titik di mana teman-teman harus menentukan ide penelitian, baru teman-teman mulai berpikir. Itu sudah kehilangan beberapa jam sebelumnya tadi. Iya, bisa aja itu implikasinya kemana-mana, Mbak Silvi. Pengalaman saya ketika kita di semester itu harus mencari ide, lalu kita mepet sekali, adrenalin muncul, konsentrasi kurang, panik. Banyak kualitas yang terlewatkan, harusnya sesuai ini kita terlewatkan. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Mbak Silvi itu mengurangi ketegangan, mengurangi stres, mengurangi resiko kegagalan dalam penelitian. Benar. Makasih banyak Mbak Silvi. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan lesson learn ini untuk mengambil doktornya, master dan doktor saya. Amin. Smoothly ya. Sesuai seperti yang Mbak Silvi alami. Santai aja, jalan hidup orang kan banyak, Pak. Iya, artinya kalau kita punya objektif ke sana, ini salah satu lesson learn yang baik, maksud saya seperti itu. Karena kebetulan saya juga punya objektif ke sana. Oke, kita ke pertanyaan kelima ya. Tadi pertanyaan keempat tadi itu kapan? Jadi kapannya itu adalah kalau bisa setiap hari, sediakan 1 jam setiap hari, lakukan secara disiplin. Komitmen terhadap diri sendiri, disiplin itu. Kemudian yang kelima, di mana tempat menemukan ide? Wah, ini agak ini. Iya, jadi masing-masing orang punya cara gitu. Kalau kita lihat di gambar-gambar atau secara umum peneliti itu seperti apa sih? Kadang-kadang digambarkan sebagai orang yang dia tiba-tiba punya ide yang unik gitu. Misalnya di foto di latar belakangnya itu ada
botol kimia gitu. Atau seperti Archimedes, saya ada fotonya itu, jadi dia sedang berendam di bak mandi, kemudian dia langsung berpikir, saya menemukan ide gitu. Tapi itu ternyata benar gitu. Keren banget. Jadi begini, teman saya ada cerita, beliau itu menemukan ide, bukan. Jadi beliau itu memberi tips gitu. Jadi ketika, bukan teman ya, kalau nggak salah dosen saya. Cuma saya lupa namanya, maaf. Tapi beliau itu selalu membawa satu catatan kecil di suatu kertas kecil, kecil aja di kantong saku bajunya bersama bolpen. Jadi ketika beliau mendapatkan ide gitu, segera ditulis. Jadi dapat informasi mengenai lendir ikan lele itu bisa menyembuhkan luka gitu. Misalnya langsung ditulis. Apakah benar gitu. Tapi ditulis aja antibakteri lendir lele misalnya. Satu ide. Siapa tahu bisa dibaca. Satu ide luar biasa. Benar. Lalu yang kedua, dari pengalaman beliau mengikuti seminar atau pengalaman kita itu bergaul, berbicara mengenai akademis maupun konsultasi dengan dosen, kita bisa mendapatkan ide-ide itu dari hint-hint yang diberikan. Catat lagi. Setiap keluar, aku bisa 1, 2, 3, 5. Nah, dari sekian banyak itu nanti kita bisa mendapatkan merupakan dari banyak yang sudah tadi itu mendapatkan informasi. Nah, itulah lokasi-lokasi yang abstrak tadi, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ibaratnya kalau saya mikirnya gini, Mbak Silvi, kita punya rak buku yang sangat besar, banyak sekali jumlah buku, yang buku itu sebenarnya ide, misalnya analoginya ide kan. Ketika kita pengen bikin penelitian tertentu, kita tinggal lihat aja buku-buku yang sudah pernah kita buat, ambil ini. Iya. Itu luar biasa. Iya, library kita lah. Library dari salah satu teman saya. Iya, library dari ide kan. Iya, dari dosen ya. Ya oke, makasih banyak Mbak Silvi. Bahwasannya kita harus punya cara-cara yang melekat pada kita, yang kita sendiri merasa itu menarik untuk menemukan ide. Bisa aja menggunakan buku kecil, ada melihat hal ide bagus kita catat, gitu ya. Salah satu aja sih itu. Sebenarnya itu salah satu, itu alternatif. Bisa aja pakai handphone, gitu ya. Pakai handphone, bisa pakai notebook, pakai apapun yang kita bisa suka lah, gitu ya. Oke, makasih. Pertanyaan terakhir nih Mbak Silvi. Ini pertanyaan bonus ya, bukan pertanyaan ke-6, ini bonus ya. Berapa lama sih pengalaman Mbak Silvi menemukan ide itu? Kalau saya sekitar 1,5 tahun ya. Jadi really? Iya, saya dari mulai masuk tuh sudah memikirkan gitu. Apa yang mau saya teliti. Berarti Mbak Silvi menerapkan semua yang Mbak Silvi ceritakan tadi dari 1 sampai 6. Benar. Tentu saja dengan konsultasi dengan dosen pembimbing ya, karena kan saya meneliti dalam rangka perkuliahan gitu. Jadi memang di sini leadernya adalah pembimbing saya, promotor saya, Bapak dosen kita. Nah, setiap saya mendapatkan ide atau beliau memberikan nasihat untuk saya mengarah ke arah sana. Silahkan datang ke seminar ini, atau silahkan baca buku ini, silahkan baca jurnal ini, itu tandanya beliau mengarahkan kita. Gitu. Jangan dilewatkan, misalnya suruh seminar, ya udah datang aja lah, yang penting absen. Enggak, tapi maksudnya tuh kita tuh suruh kenalan gitu. Kita disuruh mencari apa saja ilmu-ilmu tersirat yang disampaikan di seminar itu, atau dari teman-teman, kolega-kolega, catat lagi gitu. Nah, itu pertanyaan tentang berapa lama ya, ternyata saya 1,5 tahun gitu, karena ternyata gini, saya membuat sekitar 3 proposal ternyata. 3 proposal itu berarti 3 ide ya. 3 ide. 3 ide yang sudah jadi proposal. 3 ide ini adalah selected idea dari puluhan yang Mbak Silvi sudah buat dari sejak awal tadi. Jadi ada 2 proposal utuh yang tidak jadi gitu. Tidak jadi digunakan karena ya memang tidak disetujui oleh teman-teman peneliti lainnya maupun apapun itu yang penting apapun itu. Kalau saya bayangkan kalau Mbak Silvi cuma punya ide 3 lalu dibuat saat itu ketika mau bikin penelitian, lalu ternyata dari 3 itu tidak ada yang applicable, artinya Mbak Silvi 0, harus mencari ide lagi dan mundur lagi, sehingga sangat berguna tadi yang pertanyaan pertama tuh kapan, sejak awal, ya kan, berapa banyak, sebanyak mungkin gitu kan. Ya nantinya akan kita yang mana yang gugur, akhirnya terakhir yang kita pilih tadi yang Mbak Silvi tadi dalam 1
setengah tahun. Dan itu tidak terbuang teman-teman. Jadi misalnya ada 3 proposal, ada 3 ide yang saya ajukan ya. 3 ide itu udah dalam bentuk proposal ya. Jadi ada tebal ya, beberapa lembar itu tebal 3 itu, dan ternyata dipakai cuma 1. Itu bukan percuma teman-teman, tapi itu adalah suatu kekayaan kita sebagai peneliti di masa depan gitu. Nanti suatu saat saya mau meneliti yang ini nih gitu. Sudah punya itu kita di komputer, sudah tersusun dengan rapi. Begitu juga dengan ide-ide abstrak yang kita tulis di notes tadi. Itu tidak pernah percuma ya. Jadi kali ini tidak digunakan, 5 tahun lagi ternyata kepake. Nah, kita nggak tahu. Atau misalnya ternyata penelitiannya tidak jadi, kita mundurnya nggak terlalu jauh, bukan dari awal semester, tapi dari menyusun notes misalnya. Itu luar biasa. Cuma ternyata sulit Mbak Silvi untuk melakukan apa yang Mbak Silvi lakukan ini adalah tapi kalau kita merasa ini sangat penting ya kita lakukan. Objektif kita untuk lulus kuliah itu sangat penting ya lakukan. Gitu. Itu jujur aku saya merasa bahwa ini tuh betul-betul apa ya, sangat punya manfaat yang sangat besar ketika kita benar-benar harus melakukan penelitian. Karena saya membayangkan ketika saya masuk S2 misalnya, S2 itu kan berapa semester Mbak Silvi? 4 ya. Sejak sebelum semester 1 itu saya sudah punya membuat ide gitu ya. Kemudian betapa banyak ide yang saya punya. Lalu setiap hari saya memikirkan ide gitu ya. Lalu saya setiap hari bawa notebook sehingga ketika ada orang tanya ada dapat ide saya catat. Saya membayangkan Mbak Silvi, dari hari itu sampai hari di mana semester 4 saya atau semester 3 saya harus buat tesis, sudah berapa banyak ide yang saya punya. Dan ide tidak hanya sekedar ide, pasti di dalam 1,5 tahun itu, 3 semester itu, ide itu akan saya jabarkan itu. Applicable atau tidak, kita ada metode penelitian bisa dilakukan di sini atau tidak, alatnya ada atau tidak. Bertukar informasi dengan teman juga. Akhirnya kita bisa menghemat banyak waktu dan efektif dan efisien untuk menentukan ide ketika kita disuruh meneliti di semester 3. Luar biasa Mbak Silvi itu. Makasih banyak Mbak Silvi. Mudah-mudahan ini bisa harapannya kami yang tidak banyak dari kami ini bisa mendatangkan manfaat lah, harapannya bisa mendatangkan manfaat bagi minimal 1 orang lah. Minimal 1 orang lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa menjadi manfaat juga buat kita berdua ya Mbak Silvi dan anak-anak kita ya. Mudah-mudahan dengan sering kita melakukan sharing seperti ini melekat di batin dan pikiran kami, sehingga ini menjadi automatically kami share juga ke anak-anak kami, 2 anak kami. Makasih banyak Mbak Silvi waktunya, teman-teman.